Salam saudaraku. Shalom. Ya, dimanapun saudaraku berada, ya kita selalu percaya bahwa kita bersekutu bukan dibatasi oleh apapun juga. Kita selalu bersekutu dalam roh dan kebenaran, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita harus percaya bahwa sekalipun kita berjauhan, kita tetap bersatu di dalam Tuhan. Dan mari saudaraku, sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, kita berdoa lebih dulu. Dalam nama Bapa, Putra, Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan bahwa hari ini Engkau sempurna hadir karena kami percaya kepadamu. Kami undang hadirat-Mu, kami juga beribadah kepadamu Tuhan. Dimanapun Tuhan, anak-anak-Mu berkumpul berdoa, beribadah, dan bersekutu dengan kami. Biarkan Tuhan siang hari ini lawatan-Mu terjadi bagi mereka. Lawatan-Mu juga hadir kepada keluarga per keluarga, rumah tangga Tuhan dimanapun mereka berada. Dan yang benar-benar membuka hati, yang benar-benar juga membuka telinga mereka untuk mendengarkan suara Tuhan. Biarkan benar-benar Tuhan kebenaran-Mu boleh dinyatakan siang hari ini Tuhan. Melalui hamba-Mu Tuhan, Kau sucikan, kuduskan, Engkau layakkan untuk mengatakan kebenaran-Mu, untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Dan jangan biarkan ada yang sia-sia, tapi biarkan semua yang keluar setiap kata kalimatnya benar-benar Tuhan Yesus mempermuliakan nama-Mu, menyatakan kebenaran-Mu Tuhan, dan memerdekakan umat-Mu Tuhan Yesus. Hamba-Mu serahkan semua dalam tangan kuasa biarlah Tuhan ibadah kami siang hari ini, firman Tuhan siang hari ini dalam kuasa-Mu, dalam urapan Roh Kudus-Mu, dan dalam tuntunan-Mu dari awal pertengahan sampai selesai. Dan biarkan setiap apapun Tuhan yang dikatakannya benar-benar berasal daripada-Mu. Biarlah Tuhan setiap yang sudah siap hari ini Tuhan, Engkau memberkati, Engkau menguasai, Engkau menuntun dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Terima kasih Bapa, Engkau pakai hamba-Mu dan kuduskan semuanya. Di dalam nama Bapa, Putra, Kudus, di dalam nama Yesus, kami mau sambut firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, sekali lagi saudaraku, kita mau masuk dalam firman Tuhan. Saudaraku dimanapun saudaraku berada, usahakan buka Alkitab saudaraku. Jangan sampai enggak membaca Alkitab. Usahakan saudaraku buka Alkitab saudaraku. Kita sama-sama kita baca dari Mazmur 24. Saudaraku kita buka dari Mazmur 24 ya, dari ayat 1 saudaraku sampai 10. Ya, saya akan bacakan saudaraku. Kedatangan Raja kemuliaan dalam bait Allah. Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Amin. Ya, sekali lagi salam saudaraku dimanapun saudaraku berada. Percaya bahwa kedatangan Tuhan buat kita semua hari ini sangat-sangat penting saudaraku. Bahkan kita harus mengharapkan dia harus datang sama kita. Kita harus mengharapkan Tuhan selalu hadir buat kita. Kita harus mengharapkan bahwa Tuhan yang satu-satunya kita butuhkan. Karena dari sini saudaraku kita lihat dari ya pengalaman-pengalaman Daud ya saudaraku selama menghadapi masalah keadaan. Dan kita juga, saya rasa kita semua juga menghadapi yang sama, karena kita juga punya masalah yang sama, hidup yang sama saudaraku, seperti manusia pada umumnya. Jadi kalau saudaraku siang hari ini kita diingatkan kehadiran Tuhan, kedatangan Raja kemuliaan. Artinya apa saudaraku? Yang datang dengan kemuliaan hanya Tuhan.
yang datang dengan keajaiban hanya Tuhan. Kalau saudaraku lihat di sini dari firman ini, apa yang perlu kita pelajari siang hari ini? Orang-orang percaya, orang-orang yang berharap sama Tuhan, saudaraku, ya jangan mengundang tamu yang lain di saat kita susah. Jangan mengundang yang lain di saat kita menderita. Tapi undanglah yang benar-benar bisa mengusir penyakit, bisa mengusir roh jahat, bisa mengusir semua yang membuat kita lemah. Yaitu siapa, saudaraku? Yang harus datang adalah Tuhan. Kalau saudaraku percaya kepada Tuhan, saudaraku benar-benar jangan mengharapkan sesuatu yang lain terjadi atau datang kepada kita. Tapi harapkan Tuhan datang sama kita. Karena siapa yang bisa melawan keadaan kita, saudaraku? Kita lihat di sini, karena ada ayatnya di sini supaya saudaraku semua percaya sama Tuhan, mengharapkan bahwa siapa yang bisa menghadapi masalah kita, siapa yang bisa menghadapi virus-virus ini, siapa yang bisa melawan penyakit ini. Mungkin saat ini saudaraku semua orang berperang. Mari kita perangi, kita lawan virus-virus itu. Bahkan keadaan ini kita lawan, kita hadapi. Saudaraku, kalau kita hanya dengan kekuatan kita sendiri, ya kita tahu kemampuan kita seberapa. Kemampuan kita sampai di mana, saudaraku? Kita nggak akan bisa kuat, ya, hanya dengan kekuatan kita yang ada saat ini. Kita jelas kita harus membutuhkan siapa yang bisa perang yang sebenar-benarnya, bisa menghadapi yang sebenar-benarnya, bisa melawan penyakit ini yang sesungguhnya. Saudaraku, lihat saudaraku, dalam peperangan di sini bukan perang melawan darah daging, tapi melawan roh-roh yang ada di udara, melawan roh-roh yang ada di sekeliling kita, yang akan menghinggapi, yang akan menyerang. Saudaraku, itu bentuknya bisa berbentuk roh. Jadi kalau saudaraku benar-benar mengenal kebenaran, saudaraku tahu bahwa lawan kita bukan darah daging lagi, tapi lawan kita adalah roh-roh yang ada di udara, termasuk virus-virus itu, saudaraku, ya. Karena di sini dikatakan begini, yang ayat 8, siapakah itu Raja kemuliaan, Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Kalau Tuhan perkasa dalam peperangan, artinya perang apa, saudaraku, ya? Perang dalam segala keadaan. Jadi kalau saudaraku yang percaya Tuhan, andalkan Tuhan sepenuhnya. Karena yang bisa berhasil mengalahkan virus, yang berhasil mengalahkan masalah, penyakit, penderitaan kita, itu hanya Tuhan. Maka itu saudaraku, untuk apa kita mengundang Tuhan? Saudaraku harus tahu, untuk apa kita mengundang Tuhan? Karena kita bisa mengalahkan semua, yaitu hanya bersama dengan Tuhan. Yaitu Tuhan siapa? Tuhan yang mau mati buat kita, Tuhan Yesus. Tuhan yang mau menderita buat kita, Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain, saudaraku. Kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus berperang untuk kita, Tuhan Yesus mati untuk kita. Jadi kalau saudaraku benar-benar percaya, siang hari ini saudaraku, jangan berhenti mengandalkan Tuhan. Jangan berhenti mencari Tuhan, karena di sini siapa yang akhirnya mendapatkan pertolongan, siapa yang akhirnya mendapatkan berkat, siapa yang akhirnya mendapatkan keadilan dari Tuhan. Saudaraku, perhatikan ya saudaraku, karena di sini ada ayat-ayat penting yang selalu saya tonjolkan di dalam setiap perikop. Jadi yang sangat menonjol dari ayat ini, saudaraku, nomor 1, untuk apa sih datang Tuhan ke rumah kita? Untuk apa sih kita mengundang Tuhan? Untuk apa sih kita bersekutu dengan Tuhan? Untuk apa kita ibadah? Untuk apa? Saudaraku, ingat, yang bisa memerangi semua ini hanya Tuhan. Jadi kalau saudaraku nggak ada Tuhan, saudaraku kalah. Ya, saudaraku harus percaya, kalau ada Tuhan, saudaraku akan menang. Seperti apapun yang kita hadapi. Karena saudaraku, kita lihat ya saudaraku, saya akan bacakan ayat-ayat emasnya dulu supaya saudaraku tertarik, saudaraku benar-benar dikuatkan lebih dulu. Untuk apa sih Tuhan itu? Untuk apa sih? Betapa pentingkah Tuhan itu? Seberapa penting Tuhan itu? Saudaraku, ingat di sini, lihat saudaraku ya. Saya akan bacakan ayat-ayat yang saudaraku perlu tahu ya. Karena di sini dikatakan ya, orang, ayat 4 saudaraku, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu ya Allah Yakub. Jadi saudaraku, pentingkah kita ibadah? Pentingkah kita mengandalkan Tuhan? Penting sekali saudaraku. Karena tidak ada lagi yang bisa kita andalkan. Ya, kekuatan dunia ini terbatas. Saudaraku, nggak ada lagi kekuatan yang lain yang akan bisa menghadapi keadaan ini secara sempurna. Ya, nggak ada lagi saudaraku. Kenapa? Ya, kenapa? Karena kekuatan manusia sekarang sudah sungguh lemah.
bukan hanya Indonesia, seluruh dunia orang dilemahkan dengan keadaan ini, saudara. Jadi kalau saudaraku nggak benar-benar mengandalkan Tuhan, saudaraku nggak akan bisa melawan keadaanmu walaupun kecil. Saudaraku, kita nggak akan bisa melawan hanya dengan hidup kita yang biasa-biasa saja. Tanpa ada Tuhan, tanpa mencari Tuhan, kita nggak akan bisa melihat kemenangan itu. Karena di sini jelas sekali, saudaraku, kalau ini sudah pernah terjadi sama Daud, saudaraku percaya juga terjadi sama kita. Kita juga akan melihat kemenangan itu ketika kita mau mencari Tuhan. Jadi saudaraku, berapa pentingkah kita hidup dengan Tuhan, saudaraku? Sangat penting, saudaraku. Hiduplah dengan Tuhan. Hiduplah dengan mencari Tuhan. Karena di sini yang akan mendapatkan berkat dan keadilan, saudaraku, hanya orang-orang yang mencari Tuhan. Hanya orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Maka itu saudaraku, di sini siapapun kita hari ini, saudaraku, supaya saudaraku Tuhan itu benar-benar, saudaraku, jangan engkau lalaikan, jangan kau lupakan. Karena saudaraku, pada dasarnya sebelum masalah itu terjadi, manusia sulit untuk mengandalkan Tuhan. Ya, sebelum keadaan itu sulit, manusia biasanya susah untuk mencari Tuhan. Tapi hari ini saudaraku, dengar baik saudaraku, betapa penting Tuhan itu hadir buat kita. Karena Dia yang akan berperang melawan situasi ini. Hanya Tuhan yang bisa melawan keadaan kita saat ini, saudara. Tapi dari pihak kita apa yang harus kita kerjakan, saudara? Supaya kita tahu dari pihak kita ada, saudara, apa yang harus kita kerjakan. Ya, apa yang harus kita buat, saudara? Apakah kita hanya berdoa? Apakah kita hanya membaca firman? Apakah kita hanya ibadah? Saudara, ada yang lebih penting dari semua itu. Sebelum saudara ibadah, karena Tuhan menghendaki bukan persembahan, ya, tapi pertobatan. Ya, Tuhan mau bertobat itu lebih penting daripada mempersembahkan. Mendengarkan firman Tuhan juga lebih penting, saudara. Jangan kita bertindak sendiri tanpa Tuhan. Karena di sini dikatakan gini, saudara. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkan di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ini saudaraku yang harus tahu, ya, bahwa Tuhan juga mau orang-orang yang hidup benar. Tuhan mau orang-orang yang mau bertobat. Karena di sini firman ini bicara tentang siapa yang bisa datang sama Tuhan. Sementara kita perlu ketemu Tuhan, sementara kita perlu mengundang Tuhan, sementara kita perlu bertemu dengan Tuhan hari ini, sementara kita harus ada dekat dengan Tuhan hari ini. Tapi saudaraku, perhatikan ini, siapa yang bisa ketemu Tuhan? Siapa yang bisa mengundang Tuhan? Saudaraku, perhatikan baik. Perhatikan baik. Di sini saudaraku, ini pertanyaan, siapa yang bisa mengundang Tuhan? Saudaraku, artinya nggak semua orang bisa ketemu Tuhan. Artinya tidak semua orang semudah itu ketemu Tuhan. Nggak semudah itu orang berdoa langsung dapat jawaban. Nggak semudah itu orang bisa berkenan sama Tuhan. Saudaraku, mungkin ya ini kebanyakan orang, ya, aku selamat, percaya lewat apa? Ya, aku percaya. Benar saudaraku, bisa percaya kita selamat. Tapi apakah berkenan itu penting, saudaraku? Ya, itu sangat penting. Karena saudaraku, ya, intinya kita harus berjumpa. Kalau nggak berjumpa, kita gimana mau selamat? Intinya kita harus berjumpa, harus bersama-sama dengan Tuhan. Kalau enggak, saudaraku, bagaimana kita mau mendapatkan pertolongan, mau mendapatkan berkat, mau mendapatkan keadilan dari Tuhan, mau mendapatkan kemenangan yang dari Tuhan, sementara kita nggak bisa berjumpa dengan Tuhan? Berarti nomor satu di sini harus apa? Harus berjumpa dengan Tuhan. Tapi bagaimana caranya kita bisa berjumpa dengan Tuhan? Saudaraku, perhatikan di sini, saudara. Perhatikan. Karena tadi udah saya bacakan ayat ini, saudara. Karena siapa? Ya, siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa yang bisa berjumpa dengan Tuhan? Terlebih lagi kalau saudaraku mau, ya, siapa yang mendapatkan berkat dari Tuhan hari ini? Siapa yang bisa dirawat hari ini? Siapa yang bisa mendapatkan kesembuhan hari ini? Siapa yang bisa mendapatkan keadilan Tuhan hari ini? Kenapa? Karena Tuhan kita tuh hakim yang adil. Jadi yang mengadili antara orang benar dan orang gak benar itu hanya Tuhan Yesus. Saudaraku, perhatikan, Tuhan Yesus yang punya keadilan, Tuhan Yesus yang punya hakim yang benar, hakim yang adil. Jadi ya, siapa yang bisa mengadili manusia? Itu Tuhan, saudaraku. Jadi hari ini siapa yang bisa menyatakan bahwa hidupku benar? Siapa yang mengatakan benar? Hidupku gak benar, juga siapa yang mengatakan gak benar?
Kalau bukan Tuhan sendiri, saudaraku, nggak ada orang yang bisa mengatakan kebenaran itu. Maka itu, saudaraku, nomor satu yang harus kita jumpai di saat kita seperti ini, di saat kita menderita, di saat kita sakit, di saat kita susah, di saat kita menghadapi kesulitan. Saudaraku harus berjuang menjumpai Tuhan, harus berjuang mencari Tuhan. Kenapa? Karena di sini ada dikatakan juga, ya, yang mencari wajahku. Ya, kalau ada ayat yang lain, ya saudaraku, carilah Tuhan maka engkau akan hidup, maka kita akan hidup. Saudaraku, nggak akan ada kehidupan di luar Tuhan, nggak akan ada berkat di luar Tuhan. Jadi kalau saudaraku berjumpa dengan Tuhan di sini untuk apa? Ya supaya kita tahu siapa Tuhan yang sesungguhnya. Yang selanjutnya, saudaraku, hidup yang seperti apa yang berkenan sama Tuhan, dan doa yang seperti apa yang dijawab Tuhan, dan sampai di mana hubungan kita juga dengan Tuhan. Saudaraku, perhatikan, apakah kita sudah otomatis bisa ketemu? Apakah kita sudah otomatis berkenan? Apakah sudah pasti bahwa doaku pasti dijawab tanpa melihat, ya, tanpa mengoreksi diri, tanpa mengakui kesalahan, tanpa melihat siapakah aku ini Tuhan? Saudaraku, pernah mendengar lagu Siapakah Aku Ini Tuhan? Saudaraku, itu artinya kita menyadari sebagai orang yang tidak layak sebenarnya di hadapan Tuhan, tapi Tuhan jadikan biji mata Tuhan. Ya, kalau saudaraku jadi biji mata Tuhan, berarti kita sudah dipilih. Nah, sudah dipilih sekalipun bukan berarti kita langsung ya sudah harus baik atau sudah otomatis baik. Saudaraku, ingat baik, kita perlu menyadari siapa kita ini yang sesungguhnya. Maka itu, saudaraku, hari ini aku harus ketemu Tuhan. Hari ini aku harus bersama dengan Tuhan. Hari ini aku harus dekat dengan Tuhan. Jadi apa yang saudaraku harus tahu? Adakah Tuhan di dekat? Adakah Tuhan di sisiku? Karena sekalipun dalam lembah kekelaman, aku gak takut bahaya. Ya, sekalipun badai topan menerjang, aku gak takut. Kenapa? Karena dia di sisi kita, di sisiku, saudaraku. Jadi kok saudaraku hari ini mau mendapatkan Tuhan, saudaraku, tentu kita yang harus menyadari. Karena siapa yang bisa ketemu Tuhan adalah orang-orang yang seperti ini, saudaraku. Ya, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Berarti hidupnya nggak boleh dalam kemunafikan, kebohongan. Ya, hidupnya nggak boleh hidup yang dalam kegelapan, dalam dosa. Kenapa, saudaraku? Harus tahu ada ayat yang mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi yang mau ketemu Tuhan adalah orang-orang yang mau menguduskan hidup, yang dengan kata lain, ya dengan kata yang sebenar-benarnya, saudaraku, bukan dengan kata lain, dengan kata yang sesungguh-sungguhnya, harus hidup kudus. Ya, siapa yang mau ketemu Tuhan? Orang yang hidup kudus. Hidup kudus di sini seperti apa? Hidup yang tidak hidup dalam dosa, tapi hidup yang melakukan perintah Tuhan, hidup dalam kebenaran. Karena saudaraku, yang benar-benar hari ini bisa mendapatkan berkat. Gimana, Bu, kalau hari ini aku belum benar? Gimana, Bu, kalau hari ini aku masih berdosa? Saudaraku, cepatlah mengaku dosa. Jangan tunggu waktu besok saja. Jangan tunggu waktu nanti saja. Kalau sudah tua, atau sudah sakit, atau sudah menderita, saudaraku, jangan tunggu waktu. Kalau hari ini, saudaraku, engkau merasakan, berarti aku gak bisa ketemu Tuhan, Bu, karena aku orang berdosa. Aku masih suka bohong, aku masih suka munafik, aku masih melakukan hal-hal yang gak baik. Saudaraku, ingat baik, saudaraku, ayat ini mengatakan, ya saudaraku, siapa yang bisa ketemu? Kalau saudaraku benar-benar menyadari, mengakui, akuilah hari ini juga. Jangan tunggu waktu. Sadari hari ini juga, aku mau ketemu Tuhan. Tuhan, aku tahu, aku sadar, aku orang berdosa. Pasti aku gak bisa ketemu Tuhan. Karena yang ketemu di sini adalah orang-orang yang mau hidup kudus. Dan kalau saudaraku hari ini, Tuhan, benar aku orang berdosa. Tapi kalau firman-Mu hari ini, ya, menghendaki aku mau berjumpa, aku mau mengakui segala dosa-dosa, aku mau mengakui segala kesalahan. Dan saudaraku harus benar-benar, ya, lihat, belajar, saudaraku, dari ayat ini, saudaraku. Tuhan mau ketemu hanya orang-orangnya yang kudus, saudaraku, ya. Supaya kita karena dia ada di tempat yang kudus. Tuhan itu ada di tempat yang suci. Tuhan itu ada di tempat yang bersih. Tuhan bukan di tempat yang kotor. Jadi kalau siang hari ini saudaraku ada di tempat kotor, keluar.
Kalau ada hidupmu yang kotor, ya keluarkanlah hidupmu dari yang kotor. Keluarkan hidupmu dari segala dosa-dosa. Kalau ada kenajisan, kalau ada perjudian, kalau ada hal-hal yang gak baik dalam hidupmu, apapun yang masih engkau terlintas dari pikiranmu, yang masih melakukan hal-hal yang gak baik, yang gak berkenan sama Tuhan, dengan kelakuan-kelakuan yang gak baik, dengan sifat-sifat yang kurang baik, saudaraku, dengan perbuatan-perbuatan yang gak baik, saudaraku, siang hari ini, ya, saya ingatkan saudaraku, akuilah dosa, supaya engkau bisa berjumpa dengan Tuhan. Dan ketika engkau berjumpa dengan Tuhan, percaya, ada janji Tuhan. Ya, di Yoel 2 mengatakan janji Tuhan untuk orang yang bertobat. Ya, dia tidak akan kehilangan, kekurangan roti, gandum, atau minyak, saudara. Tidak akan kekurangan. Bahkan ada tentara malaikat yang menjaga kita. Untuk itu, saudaraku, jangan ulur waktumu. Jangan, saudaraku, tunda-tunda, saudaraku. Kalau siang hari ini diingatkan, jumpai Tuhan. Gimana cara berjumpa dengan Tuhan? Kuduskan hidup, tinggalkan dosa, akui dosa. Saat ini juga, jangan nanti, saudaraku, hari ini juga akui, saudaraku, siapapun engkau, saudaraku, dimanapun kau berada saat ini. Kalau engkau bersama-sama dengan saya saat ini, saudaraku, beribadah kepada Tuhan dan dengarkan firman Tuhan. Saudaraku, hari ini juga kalau engkau mendengarkan firman Tuhan, jangan keraskan hatimu, lembutkan hatimu. Terima firman Tuhan. Siapa yang mendengarkan dan melakukan hari ini juga, dia akan diangkat di atas segala bangsa. Jadi kalau saudaraku benar-benar hidup di dalam Tuhan hari ini juga, yang sudah hidup dalam Tuhan, percaya Tuhan datang ke rumah, Tuhan melawat hidup. Yang sudah hidup dalam kekudusan, percaya bahwa Tuhan akan datang membuat keadilan buat hidup, akan menyatakan berkat bagimu. Dan kalau saudaraku mungkin hari ini masih ada kegelapan, masih ada dosa dalam hidupku, saudaraku, akui cepat. Aku nggak mau, ya, aku nggak mau nggak berjumpa dengan Tuhan. Aku harus berjumpa dengan Tuhan. Aku harus benar-benar bisa bertemu Tuhan hari ini. Saudaraku, tinggalkan. Dan apa yang masih mengganjal, lepaskan, saudaraku. Akui saat ini juga. Karena tadi sudah saya bacakan, dialah yang akan menerima berkat dan dari Tuhan, dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajahmu, ya Allah Yakub. Jadi kalau saudaraku hari ini, dia mengaku dosa, dan aku menanyakan, siapa Tuhan itu? Di mana Tuhan itu? Saya percaya saudaraku mengaku dosa, hidup benar-benar mau meninggalkan yang gak baik. Saya percaya saudaraku hari ini juga Tuhan ada di dekat. Tuhan masuk dalam hidup. Ketika kau mengakui dosa, Tuhan masuk dalam hidup. Tuhan masuk dalam hati. Dan saat ini juga engkau berjumpa dengan Tuhan. Saat ini juga engkau benar-benar berjumpa dengan Tuhan. Dan percaya saudaraku, ada berkat untukmu. Ya, ada mukjizat untukmu. Ya, ada lawatan Tuhan bagimu saat ini, dimanapun saudaraku berada. Karena Tuhan memberikan bukan hanya berkat, tapi keadilannya. Ya saudaraku, angkatlah kepalamu hai pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk raja kemuliaan. Saudaraku, mungkin dunia ini saat ini, saudaraku, di mana-mana dikunci. Ya, di mana-mana dikunci. Kita harus di rumah. Kita nggak bisa kemana-mana. Ya, sudah kita dikurung secara keadaan di luar. Hati kita juga tertutup. Saudaraku, siapa yang membebaskan kita? Siapa yang bisa membebaskan kita? Saudaraku, nggak akan bisa menikmati hidup kalau saudaraku nggak benar-benar ada Tuhan hari ini. Saudaraku nggak akan bisa menikmati hidup. Kenapa? Karena dikunci di mana-mana. Hatimu terkunci, hidupmu terkunci. Ditambah lagi di luar, nggak boleh kemana-mana. Kalau selama ini mungkin, oh iya, hati tertutup, tapi mungkin masih bisa mencari kesenangan dunia. Tapi kali ini saudaraku, semua di lockdown, nggak bisa kemana-mana. Saudaraku mau pergi kemana? Satu yang membuat saudaraku tetap sukacita. Ya, yang membuat saudaraku tetap ada berkat Tuhan, yang membuat saudaraku tetap ada sukacita, ada mukjizat Tuhan, ada pertolongan. Saudaraku, kalau kita benar-benar membuka hati kita, maka itu saudaraku jangan dikunci. Kalau di luar dikunci, saudaraku nggak bisa kemana-mana. Sekarang buka hatimu, terima Tuhan. Buka hatimu, terima Tuhan, supaya Tuhan datang. Dan hari ini kalau kau merasakan sepi, merasakan susah, merasakan sendiri, merasakan kecemasan, merasakan ketakutan, saudaraku, jangan kunci hatimu. Buka hatimu. Buka hatimu. Supaya Raja kemuliaan itu datang. Supaya Tuhan itu masuk ke dalam hati kita. Dan kita merasakan sesuatu yang berbeda. Kita nggak sama dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi kalau saudaraku benar-benar hari ini bisa membuka hati. Di luar sana kita harus tutup. Kita nggak boleh kemana-mana. Tapi saudaraku, buka hatimu. Buka hatimu saudaraku, karena benar-benar di sini siapa yang menerima Tuhan saudaraku, ya, angkatlah kepalamu
Ya, maaf saudaraku, ayat 8 dulu. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan Jaya Perkasa. Saudaraku, Raja kemuliaan di sini disebutkan. Kalau tadi sebut Raja kemuliaan itu siapa? Tuhan Jaya Perkasa. Ya, Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sanggup, Tuhan yang mengubahkan, Tuhan yang menjadikan segala sesuatu secara ajaib. Jadi kalau dibilang Tuhan yang perkasa, Tuhan yang jaya, Tuhan yang hebat, saudara ya di sini, ya. Tuhan perkasa dalam peperangan. Jadi yang akan berperang. Saudaraku, untuk itu kalau saudaraku Tuhan gak masuk, saudaraku gak ada yang bisa melawan musuh, tidak ada yang bisa melawan keadaanmu, tidak ada yang bisa melawan penderitaanmu, gak ada yang bisa melawan penyakit. Tapi kalau engkau izinkan masuk Tuhan, hari ini aku bisa ketemu Tuhan dan mengakui dosa, Tuhan akan datang dengan berkat, Tuhan akan datang melawat. Dan ditambah lagi saudaraku, buka hatimu lebih lagi, karena di situ Tuhan yang akan masuk, Tuhan akan masuk ke dalam hati kita saudaraku. Karena nomor satu yang harus memerdekakan apa saudaraku? Hati kita. Kalau hati kita nggak merdeka saudaraku, sulit untuk terima kebenaran, sulit untuk terima firman Tuhan, sulit juga untuk percaya kepada Tuhan. Kalau saudaraku hari ini benar-benar membuka hati saudaraku, siapa Raja kemuliaan itu? Tuhan. Dan kalau saudaraku buka hatimu, berarti Tuhan yang masuk dalam hatimu. Dan siapa yang akan menghadapi masalahmu? Tuhan itu yang akan masuk dalam hatimu, yang akan memerdekakan hatimu, yang akan memerdekakan keadaanmu. Dan kalau saudaraku sungguh-sungguh di sini, benar-benar saudaraku dikatakan, angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berapat-apat, supaya masuk Raja kemuliaan. Kembali lagi saudaraku, supaya kita angkat kepala, dan Tuhan saja yang ada di dalam hati kita, Tuhan yang masuk ke dalam hidup kita saudaraku. Saya percaya Tuhan, kalau Tuhan yang ada, Tuhan yang masuk dalam hati kita, saudaraku, kita berbeda. Ya, kita berbeda dengan orang lain. Kenapa? Kita bukan orang yang menjadi terus berduka cita. Kita bukan menjadi orang yang terus sedih. Kita bukan menjadi orang yang terus terkurung. Kenapa? Karena Tuhan yang masuk, Tuhan yang memerdekakan. Tuhan yang masuk, Tuhan yang menolong. Tuhan yang masuk, Dia yang akan berperang untuk kita. Dan saya percaya saudaraku hari ini, orang yang menerima Tuhan melebihi dari pahlawan. Kenapa? Karena Tuhannya yang menjadi pahlawan kita, ya, yang menjadi kekuatan kita, yang menjadi ya panglima kita, yang benar-benar akan melawan keadaan ini, melawan virus-virus, melawan penyakit, melawan masalah kita hari ini. Jadi kok saudaraku, sungguh-sungguh siang hari ini saudaraku, saya percaya saudaraku, siapa yang saudaraku yang kira-kira akan menang? Pasti orang-orang yang ada Tuhan. Siapa yang kira-kira hari ini akan sembuh dilawat Tuhan, yang akan menerima berkat? Pasti yang ada Tuhan, ya. Untuk itu saudaraku, jangan tunda kalau kau mau mengakui dosamu, karena itu hanya satu syaratnya saudaraku, ya. Siapakah Dia? Raja kemuliaan. Tuhan semesta alam, Dialah Raja kemuliaan. Saudaraku, siang hari ini bicara raja siapa? Raja di sini raja di atas segala raja. Raja yang ada kemuliaannya, raja yang ada kebenarannya, raja yang ada kekudusannya, raja yang benar-benar yang akan melawan segala musuh-musuh kita. Jadi musuh kita siapa saudaraku? Roh-roh yang ada di udara, ya, masalah-masalah kita, penyakit-penyakit kita, apapun yang saudaraku hadapi siang hari ini saudaraku, Tuhan mau datang untuk kita saudaraku. Jangan tutup hatimu, jangan tutup hatimu saudaraku, jangan tutup dimanapun kau berada. Engkau sakitkah, susahkah, menderita seperti apapun saudaraku, hanya Dia yang bisa melawan keadaan kita saudaraku, yang bisa menyelesaikan masalah kita, hanya Dia. Saudaraku, jangan tutup hatimu. Tuhan mau menolongmu, Tuhan mau datang kepadamu. Hanya satu saudara, jangan angkuh, jangan sombong. Mari kita mengakui dosa kita. Karena apa? Jalan satu-satu untuk ketemu Tuhan adalah kekudusan. Untuk itu saudaraku, kita akui dosa kita, supaya Tuhan mau berjumpa dengan kita. Dan Tuhan mau melawat kita, Tuhan mau menolong kita, Tuhan mau membantu kita untuk menyelesaikan masalah, untuk menghadapi situasi kita saat ini. Dimanapun saudaraku berada siang hari ini, saudaraku, hanya satu saudaraku yang dibutuhkan saat ini saudara. Buka hatimu dan akuilah dosa. Tuhan mau datang, Tuhan yang akan berperang saudara. Jangan kau hadapi sendiri, jangan kau tackle sendiri, jangan kau pikirkan sendiri, jangan kau rasakan sendiri. Karena Tuhan Yesus yang mau mati buat kita, Tuhan Yesus yang mau menderita buat kita, dan Dia yang disalib untuk kita. Untuk itu kok saudaraku siang hari ini mengundang Dia masuk. Dia jaya perkasa, Dia ajaib, Dia pasti sanggup. Saudaraku, jangan lihat hari ini sulit sekali bu, ruwet sekali bu, undang Dia, jangan dipikirkan sendiri. Mustahil bu, undang Dia, jangan dirasakan sendiri. Jangan pakai kekuatan kita sendiri saudara.
Tapi benar-benar undang dia saja. Undang dia saja. Undang dia saja. Sebesar apa dosamu saat ini? Yang menghambat pertolongan Tuhan hanya dosa kita. Dan kalau saudaraku mau mengaku dosa, percaya pertolongan Tuhan pasti sampai kepada saudaraku sekalian. Pasti sampai ke rumah saudaraku sekalian. Pasti tiba di keluarga masing-masing saudaraku. Dimanapun hari ini saudaraku berada, ya engkau bisa mendengarkan firman ini saudaraku. Dan apa yang disampaikan firman siang hari ini saudaraku, Tuhan mau setiap kita mengangkat kepala, membuka hati, terima Raja Kemuliaan. Dan siapa Raja Kemuliaan? Dialah yang sanggup melawan, sanggup berperang, sanggup menghadapi. Jadi dengan apa kita menghadapi virus, dengan apa kita menghadapi masalah, undang Yesus masuk dalam hati kita. Undang Yesus, ya, undang dia. Siapa dia? Dia yang akan berperang untuk melawan semua. Jadi saudaraku percaya, hari ini siapa yang mau mengaku dosa, Tuhan akan masuk dalam hidup kita semua. Jadi saudaraku dimanapun saudaraku berada, jangan tutup hati. Kau sudah menerima firman Tuhan, terima juga dia di dalam rohnya, dalam urapannya yang kudus. Dan kalau saudaraku merasakan hari ini, Tuhan kau hadir dalam hidup. Tuhan, aku mau kau hadir Tuhan. Aku mau melawat saat ini Tuhan. Aku mau kau lawat hariku yang saat ini Tuhan, yang begitu sulit. Aku mau Tuhan kau datang Tuhan di saat seperti ini. Dimanapun saudaraku berada, Tuhan mau datang kepada kita. Saudaraku buka hati. Saudaraku buka hati. Buka hatimu saudara. Dan ini firman ini saudara. Ingat kata-kata ini saudara. Siapa yang bisa mengatakan? Roh Kudus yang berbicara pada kita semua. Untuk itu saudaraku, mari kita bersama-sama. Kita sama-sama, saya dan saudara sekalian dimanapun saudaraku berada, kita sama-sama dengan menutup firman ini, dengan kita mengakui kesalahan, dengan kita mengakui dosa, supaya dia benar-benar mau datang untuk kita. Saudaraku, supaya kita benar-benar mengangkat tangan kepada Tuhan. Taruh saudaraku tangan di dadamu saat ini, dan akui siapa dirimu saat ini. Dimanapun saudaraku berada, dengan dosamu, dengan masalahmu, saudaraku katakan hari ini, Tuhan yang sudah membuka hati, katakan Tuhan datang kepada. Tapi yang belum terbuka hati, saudaraku katakan Tuhan Yesus, aku mengakui dosa-dosa, aku mengakui kesalahan. Engkau melihat hidupku saat ini Tuhan, dan aku mendengar bahwa orang yang berjumpa dengan Engkau adalah orang-orang yang bersih tangannya, yang tidak hidup dalam penipuan, yang tidak hidup dalam kemunafikan, tapi yang hidup dalam kekudusan. Tuhan Yesus, aku mau berjumpa dengan Engkau. Aku mengaku dosa di hadapan-Mu Tuhan. Segala perbuatanku yang gak baik, tingkah lakuku yang gak baik, ucapanku yang gak baik, segala apapun yang gak berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus, aku mengangkat tangan kepadamu. Ampuni dosaku Tuhan. Aku mau bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Dan aku menerima Engkau di dalam hidupku seutuhnya. Kalau selama ini aku mengandalkan kekuatanku, selama ini aku mengandalkan uangku, selama ini aku mengandalkan pikiranku, kepintaranku, Tuhan hari ini juga Tuhan, aku mau Engkau datang ke dalam hidupku, masuk dalam hatiku Tuhan. Engkau yang berperan penting dalam hidupku Tuhan. Engkau bahkan yang berperang untuk melawan keadaan ini Tuhan Yesus. Aku mau Tuhan Yesus masuk dalam hati. Tuhan Yesus masuk dalam hati. Masuk dalam hatiku Tuhan. Dan ampuni semua kesalahan, supaya aku bisa melewati semua keadaanku ini Tuhan. Saudaraku, kalau kau sudah mengakui dosa dan kau tetap mengangkat tangan kepada Tuhan, mungkin ada bagian-bagian yang sakit, ada keadaan-keadaan yang kurang baik. Kalau ada di dalam bagian tubuhmu manapun yang sakit, atau mungkin kau menghadapi orang sakit, atau mungkin keadaanmu juga sakit sendiri tuh, saudaraku, dimanapun kau berada saat ini, angkat tanganmu dua-dua. Tuhan lawat hidup. Aku percaya saat ini aku bersama-sama dengan Kau, karena aku sudah mengakui dosaku, aku sudah mengakui kesalahanku Tuhan Yesus. Saat ini juga Tuhan, aku percaya hadirat-Mu turun, kuasa-Mu turun melawat setiap yang mengangkat tangan dua-dua kepadamu ya Tuhan Yesus. Kalau ada bagian-bagian yang sakit Tuhan lawat,
Kalau ada rumah tangga yang terpecah, Tuhan lawan. Kalau ada Tuhan Yesus, ekonomi mereka yang berantakan, Tuhan lawan. Bahkan apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka, Tuhan Kau lawat mereka semua. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tempat yang kudus, dan kami sudah mengakui dosa Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Engkau mau hadir. Engkau mau datang kepada setiap kami yang mengangkat tangan kepada-Mu Tuhan. Dimanapun rumah tangga, dimanapun keluarga, dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang di dalam persekutuan ini, dalam ibadah ini siang hari ini Tuhan, biarkan benar-benar mendapatkan lawatan Tuhan sempurna. Saudaraku, benar-benar saudara, rasakan hadirat Tuhan, rasakan lawatan Tuhan. Ketika kau mengaku dosa, Tuhan mau hadir kepadamu. Rasakan hadirat Tuhan saudaraku. Rasakan, jangan kau rasakan masalahmu, jangan kau pikirkan masalahmu, tapi rasakan bahwa Tuhan hadir kepadamu siang hari ini. Tuhan melawat hidupmu saat ini. Dalam nama Yesus, kekuatan penyakit gak berkuasa. Semua yang mengangkat tangan kepada Tuhan, yang berdoa kepada Tuhan siang hari ini, dalam nama Yesus, apapun penyakitnya, aku mengusir itu keluar dari tubuh mereka. Aku mengusir itu dari keluarga mereka. Aku mengusir itu dari hidup tengah-tengah siapapun itu mereka yang mengangkat tangan kepadamu ya Tuhan. Keluarga mereka, orang tuanya kah, suaminya kah, istrinya kah, adik kakaknya, bahkan anaknya, Tuhan siapapun itu yang ada di tengah-tengah mereka yang sakit, dalam nama Yesus Tuhan, aku melenyapkan demi nama Kristus, dan aku melepaskan dari tubuh mereka, aku cabut dari tubuh mereka dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, lepaskan mereka. Kalau ada ikatan dosa yang menghambat, dalam nama Yesus, dosa yang sudah diakui dilepaskan dalam nama Yesus. Siapapun Tuhan yang menghadapkan hidupnya kepadamu hari ini dan mengundang hadirat-Mu saat ini Tuhan, biarkan benar-benar mereka mendapatkan lawatan khusus siang hari ini Tuhan. Engkau menyembuhkan, Engkau melawat mereka Tuhan Yesus yang terpecah belah Tuhan Yesus, dan Engkau lawat hidup mereka Tuhan. Apapun yang mereka hadapi saat ini Tuhan, Tuhan Engkau yang sanggup berperang untuk keadaan kami Tuhan. Engkau yang sanggup berperang untuk melawan virus-virus ini Tuhan. Dan kami mengundang Roh-Mu, mengundang kuasa-Mu masuk dalam keluarga kami, masuk dalam hidup kami Tuhan, masuk di tengah-tengah kami Bapa, yang akan melawan semua masalah kami, keadaan kami dimanapun berada. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau sudah hadir bersama dengan kami Tuhan. Engkau sudah hadir Tuhan. Dan kami percaya janji-Mu Tuhan, yang berjumpa, yang mencari wajah-Mu, yang berjumpa dengan-Mu Tuhan, itulah yang akan mendapatkan berkat, itulah yang akan mendapatkan keadilan. Dan siapapun siang hari ini biarlah Tuhan yang bersama-sama kami Tuhan mendapatkan berkat khusus daripada-Mu, mendapatkan lawatan khusus daripada-Mu, mukjizat khusus daripada-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, siapapun mereka Tuhan hari ini, saudaraku, jangan kau pikirkan beratnya masalah, tapi saudaraku percaya bahwa Tuhan sudah hadir kepadamu. Tuhan sudah melawat hidupmu. Tuhan sudah hadir hari ini, di siang hari ini, di rumah tangga kita masing-masing. Untuk itu percayakan sepenuhnya masalah kita. Tuhan, Kau sudah hadir. Aku mau menyerahkan sepenuhnya kepadamu, dan Engkau yang ambil alih seluruh keadaan kami Tuhan. Dan kami percaya kami ada kembali damai sejahtera, kami ada kembali sukacita, kami ada kembali Tuhan Yesus kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kami. Jangan biarkan kami tertunduk, jangan biarkan kami terikat, terbelenggu, terkunci Tuhan, tapi merdekakan kami dalam kebenaran-Mu Tuhan, sehingga sekalipun kami ada di dalam rumah ini Tuhan, kami tetap merdeka, kami tetap sukacita, kami tetap diberkati, kami tetap Tuhan menerima pertolongan, yaitu yang dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sempurnakan ibadah kami siang hari ini Bapa, dan biarlah setiap orang yang benar-benar datang kepada Tuhan, saudaraku, biarlah tangan-tangan yang terangkat tetap terangkat, tetap dikuatkan. Damai sejahtera Allah, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dari Allah Roh Kudus yang akan memimpin saudaraku sekalian, dimanapun saudaraku berada, dimanapun saudaraku duduk, dimanapun saudaraku berdiri, dimanapun saudaraku berkumpul saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat Tuhan dan katakan amin. Saudaraku sekalian, dimanapun saudaraku berada, hadirat Tuhan hadir sama kita semua. Dan kau saudaraku percaya, hari ini juga Tuhan menolong saudaraku sekalian. Hadapkan hidup kepada Tuhan selalu setiap hari, dan cari Tuhan setiap hari. Percayakan pada Tuhan dan serahkan kepada Tuhan. Tuhan menolong saudaraku sekalian. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.